Di dalam riwayat yang lain lagi, Nabi telah menyampaikan bahwa ajmilu fi talabid dunya fa inna kulla muyassarun lima khuliqalah. Nabi telah bersabda, carilah yang baik dalam mencari dunia. Kalau dalam mencari dunia, carilah yang baik, karena setiap orang telah dipermudah dalam melaksanakan bagiannya. Karena kita semuanya itu sudah dibagi. Jatah kita itu sudah dibagi. Sebelum kita lahir, Allah sudah bagi jatah kita masing-masing. Jadi Allah akan mudahkan untuk menerima jatah kita. Maka carilah jalannya dengan jalan baik. Jangan pula gara-gara awak nak cepat dapat, jalan yang salah awak tempuh. Umpamanya melewati nyogok, atau menipu, ataupun mencuri. Jangan lewat jalan itu. Karena jatah kita itu tetap akan sampai kepada kita, tidak akan kemana-mana. Sama umpamanya bapak-bapak ingin dapat proyek umpamanya. Kalau mau jatahnya itu sudah dapat, sudah bagian Dio, tak nyogok pun datang juga pada Dio. Cuma karena awak tadi tak sabo, kawan yang nyogok tak dapat, apalagi awak. Ini dia. Sebab tak sabo ini tadilah. Maka jalan yang tak elok ini kadang-kadang ditempuh gitu. Kalau dah jatah dia tidak akan kemana-mana. Sama umpamanya kita ingin menjadi pegawai negeri, sudah jatah dia jadi pegawai negeri, sudah tes, sudah bagus semuanya, memang sudah jatah dia jadi pegawai negeri, tak ngasih apa-apa pun jadi dia pegawai negeri. Cuma kalau tak sabo, kadang-kadang itulah dia. Pelicin kata lebih laju gitu. Awak tak sabo ni tadi. Kita nak lajunya tu, nak cepatnya, maka jadinya jalan yang tak elok, padahal jatahnya sudah ada. Jadi kata Nabi, untuk mencari dunia, untuk mendapatkan dunia, carilah, pakailah, gunakanlah jalan yang baik. Karena setiap orang yang sudah jatahnya itu ada, akan dimudahkan untuk mendapatkannya. Umpamanya bapak-bapak jatahnya tahun ini berangkat haji umpamanya, atau berangkat umroh, jalannya itu akan dimudahkan. Jatahnya itu, bagiannya itu akan dimudahkan. Umpamanya tahun ini bapak sudah ditetapkan oleh Allah untuk membangun rumah, jalannya itu akan dimudahkan. Cuma mesti ambil kata Nabi jalan yang baik, karena dia akan sampai. Dia tetap akan sampai. Jalan yang baik ambil. Jangan jalan pintas menurut kita cepat, padahal itu jalan tidak baik. Di dalam riwayat yang lain lagi, Nabi sudah menyampaikan, a'zamun nas hammal mu'min alladzi yahummu bi amrid dunya wa akhiratihi. Kata Nabi, orang yang paling bersemangat, orang yang semangatnya itu paling tinggi adalah orang yang beriman, perhatian dia terhadap dunia dan perhatian terhadap akhirat. Jadi orang yang paling besar semangatnya, bagi orang yang beriman itu adalah orang yang perhatian terhadap dunia, perhatian terhadap akhirat. Kalau dia perhatian dunia saja, ini belum besar semangatnya. Atau perhatiannya akhirat saja, ini belum besar perhatiannya. Jadi orang yang besar semangatnya itu adalah perhatian terhadap dunia dan perhatian terhadap akhirat. Dua. Kan ada kadang-kadang karena dia dah tua dah, semuanya dah tua dah. Aku akhirat aja lah, awak dah nak mati dah. Ini semangatnya dah menurun, tak kuat lagi dah semangatnya. Sekalipun dia sudah tua, tetap semangatnya itu ada, walaupun hasilnya tidak seimbang. Umpamanya dia dah tua dah,
kadang ditegur pula, apulah mak ataupun apulah kak dah tua, cabut-cabut rumput juga, umpamanya kan nampak, apalah dah tua nyapu-nyapu lagi. Awak cemek kadang-kadang seperti itu. Tidak perlu dibimbing, semangatnya itu harus ada untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Bukan untuk akhirat saja atau untuk dunia saja. Umpamanya masih bodoh dunia aja, itu bukan orang yang tinggi semangatnya, bukan orang yang besar semangatnya, itu juga orang yang lemah semangatnya. Jadi orang yang kuat semangatnya, yang besar semangatnya adalah orang yang memperhatikan dunia dan memperhatikan akhirat. Di dalam riwayat yang lain lagi, Nabi telah menyampaikan, ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit thalabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit thalabi khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Wahai manusia, kata Nabi, bertakwalah kepada Allah, carilah yang baik dalam mencari dunia. Bertakwalah kepada Allah, carilah yang baik dalam mencari dunia. Sesungguhnya jiwa ini tidak akan mati, jiwa seseorang tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua rizkinya itu terpenuhi. Sampai rizkinya itu habis baru dicabut nyawanya. Orang itu tidak akan mati sebelum rizkinya masih ada. Bertakwalah kepada Allah, kata Nabi, carilah yang baik dalam mencari dunia. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ambil aja yang halal. Kalau ada yang haram dengan yang halal, ambil aja yang halal. Yang haram tinggalkan. Karena rezeki kita tidak akan habis, kita tidak akan mati sebelum rezeki kita habis. Ambil aja yang halal. Yang haram bisa diambil. Sebab kalau ambil juga yang haram, itu rezeki kita sebetulnya. Cuma jalannya aja yang salah. Jalannya yang salah. Umpamanya kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala makan babi, umpamanya. Kita ditakdirkan memang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan babi. Rezeki kita ada babi umpamanya. Jangan pula sekarang kita ambil tengah kita ada makanan. Jadinya dia haram. Akan datang masanya nanti rezeki itu harus kita makan. Kepepet, tak ada apa-apa lagi. Yang ada cuma itulah dia. Ataupun dalam perjalanan kata orang ni daging sedap, awak percaya aja lah. Nah, sekali dah selesai makan kata dia, Pak itu tadi daging babi. Nah ini dia. Tetap rezeki itu dimakan oleh kita, tapi jalannya baik. Jangan pula terpedaya nak cepat-cepat dapat, tak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Jadi perkara ini perlu diperhatikan sekali karena rezeki kita tidak akan habis sebelum nyawa kita sampai di tenggorokan. Jadi kalau kita mati tandanya rezeki kita habis. Kalau kita masih hidup rezeki kita masih ada, tidak usah takut. Fattaqullah, kata Nabi, takutlah kepada Allah. Wa ajmilu fit thalabi. Ambil yang baik-baik. Khudhu ma halla, ambil yang halal, wa da'u ma haruma, tinggalkan yang haram. Terus Nabi sampaikan lagi di dalam riwayat yang lain, suatu ketika Qais bin Abi Ghurza meriwayatkan bahwa kunna nusamma fi ahdi Rasulillah as-samasirah. Pada masa Nabi dulu kami itu digelar dengan gelaran as-samasirah. Kalau bahasa kita nih calo. Dulu pedagang-pedagang yang modalnya itu tidak besar, maka dia dikasih nama dengan nama calo, as-samasirah. Famarra bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasammana bismin huwa ahsanu minhu. Maka suatu ketika Nabi lewat di dekat kami, maka Nabi memberi kami dengan nama yang lebih baik.
nama yang diberikan oleh Nabi ketika itu dipanggil oleh Nabi, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang. Jadi kalau dia calo umpamanya, dia kan tidak punya modal besar, dia cuman ada land aja karena sering berada di situ, tahu dia tempat-tempatnya. Maka dia ngambil dari orang-orang tuh, tak ada modal dia. Kalau umpamanya dia tiket pun tak bawa dia kadang-kadang. Bapak nak beli tiket, beli dengan saya sekian. Dah, diambil tiket dikasih. Kalau awak kan lama kadang-kadang antri, banyak gini prosesnya. Kalau dengan calo, jadi Nabi menyampaikan bahwa calo itu pedagang. Calo itu pedagang. Disebut oleh Nabi, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang.